Aku mah masih pemula. Ajarin dong sepuh. Sepuh, ajarin dong, masih pemula aku, sepuh. Tinky Winky Dipsy Lala sepuh. Ajarin dong sepuh. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Radin Manaf dari kelas manajemen 22B. Di sini dengan NPM 224111169. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang risk and return. Yang pertama yaitu penjelasan. Risk and return adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara resiko yang dihadapi oleh investor dengan tingkat pengembalian atau keuntungan yang diharapkan dari investasi. Semakin tinggi resiko yang diambil, semakin tinggi pula potensi pengembalian yang diharapkan. Namun, investasi dengan tingkat resiko yang lebih tinggi juga berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar. Selanjutnya yaitu manfaat risk and return. Yang pertama yaitu membantu investor dalam berinvestasi. Dalam peluang investasi dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan pengembalian yang diharapkan. Keputusan selanjutnya yaitu keputusan investor untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dengan memahami resiko yang terlibat. Selanjutnya yaitu keputusan investor untuk mengelola dan mengendalikan resiko dalam portofolio investasi mereka. Yaitu selanjutnya jenis risk and return. Yang pertama yaitu resiko sistematis. Resiko sistematis yaitu resiko yang terkait dengan pasar secara keseluruhan dan tidak dapat dihindari, seperti resiko ekonomi, politik, atau resiko suku bunga. Selanjutnya yaitu resiko tidak sistematis. Resiko tidak sistematis, resiko yang terkait dengan aset individu atau perusahaan tertentu, seperti resiko bisnis atau resiko manajemen. Selanjutnya yaitu metode risk and return. Yang pertama yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental yaitu metode yang menganalisis faktor-faktor fundamental perusahaan seperti kinerja keuangan, manajemen, dan prospek bisnis untuk menilai nilai intrinsik saham atau obligasi. Yang kedua yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal yaitu metode yang menggunakan data historis harga dan volume perdagangan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam pergerakan harga dengan tujuan memprediksi pergerakan harga di masa depan. Selanjutnya yaitu diversifikasi. Diversifikasi yaitu strategi untuk melibatkan
penyebaran investasi ke berbagai jenis aset atau sektor untuk mengurangi resiko konsentrasi. Selanjutnya, hubungan dan pengembalian dalam investasi. Terdapat hubungan positif antara risiko dan pengembalian yang diharapkan. Artinya, semakin tinggi risiko yang diambil oleh investor, semakin tinggi pula pengembalian yang diharapkan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa setiap investasi berisiko tinggi akan memberikan pengembalian yang tinggi. Risiko harus mempertimbangkan dengan cermat dan disesuaikan dengan tujuan dan toleransi risiko investor. Selanjutnya yaitu risiko dalam investasi. Yang pertama yaitu risiko dalam investasi. Dalam mengacu pada kemungkinan terjadinya kerugian atau kerugian hasil dari investasi, beberapa jenis risiko umum yang dihadapi oleh investor lainnya. Yang pertama yaitu risiko pasar. Risiko pasar atau terkait dengan fluktuasi harga di pasar keuangan, termasuk risiko saham, risiko obligasi, dan risiko mata uang. Selanjutnya yaitu risiko kredit. Terkait dengan kemungkinan gagal bayar atau gagal bayar dari pihak yang berhutang seperti perusahaan atau pemerintah. Selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas terkait dengan kesulitan menjual atau menuangkan investasi dengan cepat tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Selanjutnya yaitu risiko inflasi. Terkait dengan penurunan daya beli uang akibat kenaikan harga barang dan jasa seiring berjalannya waktu. Selanjutnya yaitu risiko politik. Terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi investasi. Selanjutnya yaitu pengembalian dalam investasi. Pengembalian dalam investasi yaitu keuntungan atau hasil yang diperoleh dari investasi. Beberapa jenis pengembalian umum yang dihitung dan diharapkan oleh investor adalah: yang pertama yaitu pendapatan bunga. Pendapatan bunga diperoleh dari investasi dalam obligasi atau deposito yang membayar bunga secara periodik. Selanjutnya yaitu dividen. Dividen atau diperoleh dari investasi dalam saham, di mana perusahaan membagikan sebagian keuntungan kepada pemegang saham. Selanjutnya yaitu capital gain. Capital gain diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual investasinya, seperti saham atau properti, di mana harga jualnya lebih tinggi daripada harga belinya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi risk and return. Saya mohon maaf jika tidak maksimal. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.